Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Sifanisa dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjabarkan materi mengenai mengidentifikasi unsur dan memerankan tokoh dalam naskah drama. Ya, di sebelumnya kita harus mengetahui apakah drama itu? Apa yang dimaksud dengan drama? Jadi, drama merupakan suatu karya sastra yang berisikan suatu cerita ataupun kisah yang menggambarkan kehidupan dan juga watak melalui tingkah laku tokoh serta dialog yang dipentaskan. Di dalam drama terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan drama. Di antaranya yaitu, yang pertama terdapat naskah. Naskah merupakan teks yang berisi sumber cerita yang akan dilakonkan. Di drama juga terdapat tokoh sebagai pemain yang melakonkan suatu cerita tersebut, dan ada pentas sebagai latar panggung atau tempat pertunjukan beserta pelengkapannya. Lalu juga terdapat kostum sebagai pakaian yang digunakan sesuai dengan karakter tokoh. Di dalam drama juga terdapat dialog, yaitu sebagai percakapan antar tokoh, termasuk di dalamnya ada prolog, monolog, dan juga epilog. Lalu juga terdapat adegan yang merupakan bagian dari cerita yang ada dalam salah satu babak. Sedangkan babak disebut juga sebagai episode, yaitu kumpulan dari beberapa adegan. Dalam drama pasti juga terdapat acting, yaitu merupakan petunjuk laku yang harus dilakukan oleh tokoh. Lalu juga terdapat mimik yang merupakan perubahan raut wajah atau gerakan yang mengiringi pengucapan kalimat. Sebagai sebuah karya sastra, di dalam drama dibentuk oleh suatu unsur, yaitu terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik disusun oleh yang pertama terdapat tema. Tema adalah gagasan utama yang menjalin struktur isi drama. Tema berkaitan dengan proses jalannya cerita dari sebuah drama. Yang kedua terdapat alur. Alur merupakan rangkaian dari beberapa peristiwa yang menggerakkan jalan cerita. Peristiwa dapat diamati melalui pemunculan tokoh baru, dialog, gerak tokoh, perpindahan latar, atau pergantian kostum tokoh. Pergantian satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya membentuk suatu urutan yang disebut juga sebagai dengan alur cerita. Rangkaian alur dapat disusun dengan pola yang pertama, yaitu terdapat orientasi. Orientasi terdiri atas eksposisi yang sebagai pembuka. Di sini memperkenalkan tokoh melalui prolog ataupun dialog. Kemudian yang kedua terdapat komplikasi. Di dalam komplikasi ini terdiri atas intrik. Komplikasi terdapat klimaks dan juga antiklimaks. Dan yang terakhir terdapat reorientasi yang berisikan tentang resolusi yang merupakan penyelesaian dari suatu permasalahan dari drama tersebut. Lalu juga terdapat latar. Latar merupakan keterangan tentang tempat, waktu, dan juga suasana dalam drama tersebut. Lalu terdapat tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan pemegang peran yang ada di dalam suatu cerita dan menggambarkan karakter atau watak dari perannya. Sedangkan penokohan merupakan proses, cara, atau perbuatan penokohan. Sehingga dapat diartikan sebagai penokohan itu merupakan proses penciptaan citra tokoh dalam karya sastra. Lalu terdapat amanat. Amanat merupakan sebagai simpulan tentang ajaran atau pesan moral yang terdapat dalam drama tersebut. Dan tidak lupa juga terdapat gaya bahasa atau yang bisa disebut juga dengan majas. Terdapat majas hiperbola, ironis, metafora, dan lain sebagainya. Di dalam drama juga terdapat konflik. Konflik merupakan suatu ketegangan atau pertentangan dalam drama yang ditandai dengan adanya suatu masalah. Di dalam drama, pertentangannya terjadi pada satu tokoh atau antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Di dalam drama, jenis konflik terdiri atas 3 macam, yaitu pelaku dengan alam atau lingkungannya, lalu antara pelaku dengan pelaku yang lain, dan antara pelaku dengan dirinya sendiri atau biasa disebut juga konflik batin. Lalu juga terdapat sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandangan seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita ini kemudian menjadi lebih hidup serta disampaikan dengan baik kepada para pendengar atau kepada para pembacanya. Sedangkan juga terdapat unsur ekstrinsiknya, seperti latar belakang masyarakat sosial, budaya, lalu juga terdapat latar belakang seorang penulis ataupun pengarangnya yang terdiri atas biografi dan juga autobiografi. Biografi dan autobiografi mempunyai persamaan, yakni keduanya merupakan menuliskan tentang kisah hidup seseorang. Adapun inti dari perbedaan biografi dan juga autobiografi terletak pada siapa yang menulisnya. Biografi merupakan kisah hidup orang yang ditulis oleh orang lain.
Dan sedangkan autobiografi ditulis oleh dirinya sendiri. Dan unsur intrinsik yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai sosial, budaya, moral, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.